itu kalau bikin masalah itu sudah menyiapkan obatnya itu pas. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Dan yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan itu tidak kita. Yang sudah ganti gelar itu, tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, terus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya. Itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh pernah mikir betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir. Memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin itu sudah nasihat. Mamin yaumin ila badahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in. Kebetulan tahunya itu lewat grup. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah. Makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh enggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya enggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad yang baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu kelayakan. Kalau tahu minta sanad gaya-gayanan kok, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya. Jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Sanadul Quran itu harus mutawatir. Walau mutawatirnya riwayat jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu Sulami itu ikut marga Robiah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin sama Zaid bin Sabit. Hanya empat. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak. Karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu gak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang. Jika kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min afadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an
jamin. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu. Dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik. Tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam gitu. Itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alam. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak ada mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus dan mau daftar wali. Syaratnya wali itu gak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti.